Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Ahza di channel YouTube Yahman's Family. Di video kali ini saya mau sharing perbedaan antara infus whitening dan juga suntik putih, karena masih banyak sekali yang bertanya kepada saya kira-kira apa sih perbedaan dari kedua metode tersebut. So buat kalian yang penasaran, stay tune ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Mengingat banyak sekali perbedaan antara infus dan juga suntik, di video kali ini saya sudah ngerangkum beberapa materi yang sudah saya dapatkan pada saat saya kuliah, kemudian pengalaman saya pada saat kerja di lapangan, dan juga pengalaman saya dalam memakai obat-obatan yang tergolong entah itu infus dan juga suntik. Untuk suntik, itu biasanya kita cukup pakai spek seperti ini, hanya saja nanti kita ganti needle-nya, karena biasanya setelah mengambil obat, itu needle terasa tumpul, dan kalau misalnya tidak diganti, dia akan menyakiti area yang akan disuntik. Atau bisa juga kita ganti dengan wing needle seperti ini. Kalau infus itu lebih rumit lagi ya. Jadi kita itu selain butuh spek seperti ini untuk melarutkan obat yang nantinya dimasukin ke dalam NaCl untuk infus whitening ya. Kemudian kita juga butuh infusion set seperti ini. Dan kita juga butuh yang namanya surflow atau aboket. Jadi jarumnya pun juga berbeda. Perbedaan yang kedua dari segi volume ya. Nah, biasanya untuk infus whitening itu komposisinya jauh lebih tinggi di atas suntik. Suntik itu biasanya komposisinya sekitar 1, 2, 3 komposisi yang tergolong dosisnya lumayan rendah dibandingkan dengan obat yang memang harus wajib dimasukin ke dalam infus. Perbedaan yang selanjutnya dari segi waktu. Untuk waktu yang kita butuhkan dalam pemberian obat melalui infus itu pasti jauh lebih lama dibandingkan dengan obat yang hanya masuk melalui suntik, karena biasanya untuk suntik itu obatnya hanya sekitar 5-10 cc dan dimasukinnya tetap harus pelan-pelan. Tetapi untuk infus itu pastinya kita pakai NaCl minim 100 ml. Kita lihat konsistensi obatnya ya. Kalau misalnya obatnya memang terlalu pekat, kita bisa naikin di NaCl di atas 100 cc. Perbedaan selanjutnya dari segi harga ya, jelas berbeda antara infus dan juga suntik, karena memang sejatinya obat yang dimasukin ke dalam infus itu komposisinya lebih banyak, lebih komplit dibandingkan dengan obat yang hanya masuk melalui suntik. Biasanya itu yang melalui suntik, kalau memang itu tujuannya untuk memutihkan, itu biasanya komposisinya hanya glutathione saja. Kalau untuk mencerahkan dan mengenyalkan, itu biasanya komposisinya hanya vitamin C plus kolagen. Sedangkan untuk infus whitening, itu biasanya komposisinya selain vitamin C, kolagen, glutathione, kojic acid, dan lain-lain, itu hampir semua multivitamin masuk di dalamnya. Jadi, bisa dipastikan harganya memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suntik. Langsung saja ya, di sini saya juga mau nunjukin ke kalian perbedaan antara obat yang tergolong dari infus whitening atau suntik. Untuk suntik yang memang tergolong whitening itu ada tationil. Nah, tationil itu kenapa disebut dengan whitening? Karena di sana ada kandungan glutathione. Glutathione saja ya, untuk tationil ada yang 600 mg, ada yang 1200 mg. Nah, yang 600 mg ini tergolong dari suntik ya, boleh disuntikkan, dilarutin dengan aquabides yang ampul yang memang jadi satu dengan paketnya, sepaket tersebut. Untuk yang 1200 mg tationil itu wajib diinfuskan. Kemudian pure glutathione nih, yang ada dosisnya 8000 mg glutathione saja, itu meskipun hanya satu vial wajib diinfuskan ya, karena memang konsistensi obatnya, volume obatnya jauh lebih tinggi. Apakah itu saja yang tergolong suntik putih? Kalau menurut saya pribadi dan yang sudah pernah saya pakai, iya itu saja, hanya tationil saja yang tergolong memutihkan. Oke, sebentar. Pasti kalian di sini banyak sekali yang bertanya-tanya, lah terus Neutroskin, Laros Corbin Roche, dan juga Rodotex itu apa dong gitu ya? Di sini saya juga mau bahas untuk Rodotex, Neutroskin, dan juga Laros Corbin itu hanya kandungannya vitamin C plus kolagen. Nah, apa itu vitamin C plus kolagen? Saya sudah bahas videonya di sini ya, kalian bisa nonton meskipun saya pada saat itu masih terbata-bata ngomongnya karena saya malu-malu. Nah, sekilas saja saya bahas, vitamin C ini hanya sekedar mencerahkan alias jadi misalnya gini.
kamu punya kulit yang sudah putih, sudah cerah. Kemudian kalian itu sering sekali terpapar radiasi seperti polusi, kemudian paparan sinar UV secara langsung. Akhirnya kulit kalian itu menjadi lebih gelap dari kulit kalian sebelumnya. Kalian bisa pakai ini karena ini membantu untuk mengembalikan kecerahan kulit kalian. Untuk kolagennya ini bermanfaat untuk mengencangkan kulit kalian, mengenyalkan kulit kalian, bukan untuk memutihkan yang sampai naik tone dari kulit asli kalian ya. Untuk perbedaan antara Neutroskin, Rhodotex, dan juga Laros itu ada pada dosisnya. Seperti misalnya untuk Neutroskin. Neutroskin ini ada dua, ada yang lama, ada yang baru. Tetapi kita tidak harus berpatokan yang baru, yang dosisnya jauh lebih tinggi dibanding yang lama, itu lebih bagus hasilnya. Karena kebanyakan yang sharing dengan saya itu hasilnya jauh lebih bagus yang lama di respon tubuhnya. Selanjutnya ada Rhodotex. Perbedaan dari Rhodotex ketiga Rhodotex tersebut itu untuk yang hijau jauh lebih rendah dibanding yang merah. Sedangkan yang merah dengan yang gold itu komposisinya hampir sama persis, bahkan hanya sepertinya di repack saja. Nah, sampai di sini bisa diambil kesimpulan ya bahwa untuk obat-obatan yang memang mengandung vitamin C plus kolagen seperti yang barusan saya sebutkan, itu tidak akan ada timbul efek memutihkan sampai naik tone berlipat-lipat, karena memang tujuan dari komposisinya itu hanya untuk mencerahkan, mengenyalkan, mengencangkan, mengembalikan warna kulit dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Beda dengan tationil ya. Kalau tationil kan memang ada komposisi glutathione. Nah, apa itu glutathione? Selengkapnya kalian bisa nonton video saya yang ini. Yang pasti tujuan dari glutathione itu bisa untuk memutihkan alias naikin tone kulit kita. Sedangkan untuk yang tergolong infus whitening yang dijual di luar sana ada CHP, kemudian ada Miracle White, ada Sindela, ada si Snow White, dan juga beberapa obat yang lainnya. Ada juga Zaguta. Akan tetapi untuk Zaguta, Japan Platinum itu saya memang tidak berani coba ya, karena memang lebih banyak yang sharing ke saya, banyak gagalnya. Bahkan ada yang sudah sukses putihnya setelah pakai Miracle White atau Sindela, ternyata setelah pakai Zaguta atau Japan itu jauh lebih kusam, lebih burik dari sebelumnya. Untuk obat-obatan yang dijual di luaran sana, cocoknya yang mana, bagusnya yang mana, ya kita sendiri yang harus berani coba. Jadi kayak skincare gitu ya, harus berani trial error, berani coba dan berani gagal untuk tahu obat mana yang memang cocok di tubuh kita, yang dimau, yang responnya bagus di tubuh kita. Karena masing-masing individu responsnya berbeda-beda. Kalau misalnya kalian punya budget tinggi, kalian bisa datang ke klinik untuk ngambil paketan, karena di sana itu kan ada dokter ahlinya ya. Jadi kalau misalnya ada hasil atau enggak, kalian bisa konsultasi langsung di sana. Beda dengan obat-obatan yang di luaran sana dijual bebas. Kalian kalau misalnya tidak ada hasil atau kayak gimana, kalian udah tahu komplainnya kemana ya kan. Apapun metodenya yang nanti kalian ambil, entah itu infus whitening atau suntik putih, pastikan kalian sudah memperhitungkan budget karena konsisten di sini diperlukan. Kenapa? Karena memang obat-obatan tersebut itu meskipun dibilang instan, akan tetapi semuanya butuh proses. Jadi kalau misalnya kalian itu hanya pakai 1, 2, 3 kali sudah kelihatan naik tone sesuai dengan keinginan kalian, itu anggap bonus. Akan tetapi untuk tipe-tipe kulit yang gampang sekali kusam, tapi untuk cerah, untuk putih naik tone-nya itu susah, seperti halnya saya, ya sudah, mesti sabar memang, mesti diingat kalau obat-obatan yang memang dibilang metodenya instan, tidak seinstan itu, semua butuh proses. Kalau kalian sudah memutuskan memilih metode ini untuk mencerahkan, memutihkan, mengencangkan, mengenyalkan kulit kalian, pastikan ya kalian sudah menerapkan pola hidup sehat, hindari radikal bebas seperti rokok, alkohol, paparan sinar UV secara langsung dengan memakai perlindungan yang berupa sunscreen atau sunblock. Kemudian jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kalian. Kemudian jangan lupa untuk mengurangi makan makanan gorengan dan juga junk food. Selebihnya kalian bisa nonton video saya yang ini. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari informasi ini ya. Buat kalian yang baru ketemu saya atau sudah ketemu saya akan tetapi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya. Dan buat kalian yang merasa video saya bermanfaat, bantu share ya, like and comment agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru lainnya dan pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. And see you!